Oke, ada dulu. Masih macet nggak suaranya? Tidak ada suara ini. Yang akan membawa diskusi pada siang kali ini. Pertama, kelompok 7 akan membahas tentang kebudayaan Islam di Indonesia. Wave ke slide selanjutnya. Jadi perkenalkan, nama saya Anggun Purbasari dengan nomor induk mahasiswa 2009 10 20 1143 dan teman saya Bintang Mahendra Wiyasa dengan nomor induk mahasiswa 2001 10 10 10 99 dan Fazza Anjainah Gausi dengan nomor induk mahasiswa 2001 10 401 0884 dan Nurma Erviana dengan nomor induk mahasiswa 2009 1020 1148. Oke, next. Peta konsep yang akan kita jelaskan pada diskusi kali ini, yang pertama itu definisi kebudayaan Islam, yang kedua dialektika Islam dan kebudayaan Indonesia, dan 3 nilai Islam dalam budaya Indonesia, dan 4 masjid sebagai peradaban Islam. Next. Oke, yang pertama definisi kebudayaan Islam. Nah, lanjut. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan atau budaya ialah berasal dari bahasa Sangsekerta yang artinya budaya, yang bersumber dari bentuk lain yaitu budi, artinya sesuatu yang mempunyai kaitan dengan akal serta budi manusia. Kebudayaan atau budaya berasal dari bahasa Inggris yang kultur dan bahasa lainnya kultura. Kebudayaan diklarifikasikan kultur universal dan kultur activity. Kultur universal merujuk pada kebudayaan yang sifatnya universal. Contohnya, sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, baik lisan maupun tulisan, kesenian, sistem pengetahuan, dan sistem kepercayaan atau religi. Yang kedua, kultur activity merupakan penjabaran dan manifestasi dari kultur universal ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil. Contohnya, mata pencaharian manusia. Sedangkan kebudayaan menurut Islam adalah hasil akal budi, cipta, rasa, dan karsa manusia yang berlandasan pada nilai-nilai tauhid. Hal ini dikarenakan Islam sangat menghargai akal manusia untuk berkiprah dan berkembang, dengan syarat asalkan kebudayaan tersebut tidak melenceng dari tauhid-tauhid agama Islam. Next. Selanjutnya, dialektika Islam dan kebudayaan. Agama hakikatnya, nilai-nilai yang ditujukan pada dirinya sendiri, namun agama dapat menjadikan sebuah elemen untuk membentuk nilai kebudayaan. Sebuah nilai-nilai Islam dapat disalurkan menjadi sebuah nilai kebudayaan yang kemudian hari bisa untuk diyakini serta diamalkan dalam aktivitas manusia sehari-hari. Dialektika Islam dan budaya Arab yang dilakukan Nabi dalam 3 bentuk. Yang pertama, adopsi Nabi Muhammad dalam 3 bentuk. Pertama, adopsi atau mengambil langsung. Yang kedua, adaptasi atau mengambil dengan perubahan. Takhyir. Ketiga, menolak tahrim. Dalam tahmi, Nabi Muhammad
melanjutkan tradisi sosial keagamaan masyarakat sebelum Islam. Diwujudkan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, perintah khitan yang merupakan ajaran Nabi Ibrahim diteruskan oleh umat Muhammad SAW dalam surah Al-Imran ayat 95. Yang kedua, anjuran puasa Syura 10 Muharram. Yang ketiga, perintah puasa. Yang keempat, cara berpakaian menggunakan gamis atau jubah. Agama Islam berdialektika dengan budaya lokal di Indonesia yang kemudian menjadikan macam-macam budaya. Dialektika telah merubah bentuk menjadi sebuah varian agama Islam yang mempunyai khas, antara lain Islam di Madura, Islam di Jawa, Islam di Minang, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, maka Islam telah berkulturasi dengan budaya-budaya lokal. Dan juga agama Islam tidak akan menghilang sesuai yang telah menjadi tradisi atau kebiasaan lokal selama itu tidak memiliki tentangan dengan Islam yang murni. Tetapi agama Islam tidak akan menghilangkan semua tradisi lokal daerah yang masih mempunyai relevansi terhadap tradisi besar sebuah agama. Secara empiris, dalam kebudayaan Islam sebenarnya banyak sekali warisan budaya Islam yang tidak murni berasal dari peradaban Islam. Contohnya, menara masjid berasal dari kata al-manarah, mengandung arti tempat api sebagai tradisi pemeluk Majusi atau menyembah api. Nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Pribumi bahasa agama, para penyebar Islam di Indonesia banyak menggunakan bahasa lokal saat menyampaikan ajaran agama agar mudah diterima penduduk lokal. Banyak istilah agama yang diterjemahkan ke dalam bahasa keseharian masyarakat Indonesia. Seperti mengganti kata salah dengan sembahyang, dan surau atau langgar untuk tempat ibadah. Ada tahlilan. Tahlilan adalah kebiasaan masyarakat yang bertujuan mendoakan orang meninggal dan dilakukan setelah 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, dan seterusnya setelah hari kematian. Saat tahlilan biasanya dibacakan ayat Al-Quran seperti Al-Fatihah, Surat Yasin, dan berbagai macam zikir. Istighosah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa yang dipanjatkan kepadanya. Pelaksanaan istighosah dilakukan secara berjamaah di mana sekelompok orang bersama-sama di suatu waktu, satu tempat, dan satu tujuan membaca zikir dan berdoa dipimpin oleh seorang yang paling dipercaya kealimannya. Tradisi kupatan atau ketupat. Sunan Kalijogo adalah orang pertama yang memperkenalkan tradisi ini dengan filosofi ngaku lepat atau mengakui kesalahan, dan laku papat atau 4 tindakan. Ngaku salah diwujudkan dengan tradisi sungkeman anak kepada orang tuanya, saling memaafkan antara tetangga dan kerabat, dan halal bihalal. Laku papat atau 4 tindakan yaitu lebaran, leburan, dan laburan. Kalender Jawa, sistem penanggalan yang memadukan sistem penanggalan Islam, sistem penanggalan Hindu, dan sedikit penanggalan Julian. Kalender ini memakai 2 siklus hari, yaitu siklus yang mingguan yang terdiri dari 7 hari atau Ahad sampai Sabtu, dan siklus pecan pancawara yang terdiri dari 5 hari pasaran. Ya, untuk selanjutnya yaitu masjid sebagai peradaban Islam. Next. Ya, sebelumnya masjid itu berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti tempat bersujud. Istilah lain yang juga berasal dari bahasa Arab yang substansinya sama adalah musala, yang secara harfiah adalah tempat sholat. Di Indonesia tempat sholat yang kecil umumnya disebut musala dan tempat yang sholat yang besar disebut dengan masjid. Masjid berfungsi sebagai pusat peradaban untuk kemaslahatan dan kemartabatan
umat secara menyeluruh. Pusat mengatur dan mengembangkan masalah sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, dan keamanan. Fungsi masjid melambangkan keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas. Menjadi pusat untuk mengembangkan dan menyebarkan agama Islam yang moderat atau tawasuh dan seimbang atau tawazun, yang membawa rahmat untuk seluruh alam semesta. Next. Masjid memegang peran yang sangat penting dalam agama Islam. Tempat pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah. Dalam sejarah hijrah Nabi SAW, ketika singgah di daerah Kuba, beliau membangun Masjid Kuba, dan setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi sebelum membangun fasilitas umum lainnya. Peran penting masjid pada masa Nabi Muhammad SAW bisa dilihat dari fungsi Masjid Nabawi yang tidak hanya dijadikan tempat ibadah, tetapi memiliki peran sosial, ekonomi, politik, hingga masalah keamanan. Next. Fungsi masjid pada zaman Rasulullah yaitu yang pertama sebagai tempat ibadah. Di zaman Rasulullah SAW, Masjid Madinah juga menjadi pusat pemerintahan untuk mengatur negara. Yang ketiga, tempat pendidikan. Rasulullah juga menjadikan tempat untuk melatih prajurit-prajurit militer serta mempersiapkan dan menyiapkan alat-alat perang. Selanjutnya, lalu akan dijabarkan fungsi masjid di Indonesia. Di Indonesia, belakangan ini sejumlah masjid dijadikan taman kanak-kanak. Lapangan di depan masjid yang berada di banyak kota di samping sering dijadikan tempat ibadah seperti sholat Idul Fitri atau Idul Adha, serta tabligh akbar, juga bersinergi dengan tradisi setempat, seperti pasar malam yang merupakan kombinasi dari aktivitas ekonomi musiman dengan berbagai bentuk hiburan rakyat. Akan tetapi masih terdapat masjid yang hanya digunakan untuk salat saja. Kalaupun ada yang juga memanfaatkannya untuk kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya seperti kegiatan pendidikan, sosialisasi, atau ekonomi, jumlahnya sangatlah terbatas. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin ada teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung unmute ya atau tulis di chat box. Terima kasih. Pia, silakan yang mau ngasih pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau langsung unmute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safian Aulia dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 2009-1020-1004. Ingin mengajukan pertanyaan, bagaimana kita menyikapi suatu kebudayaan jika kebudayaan tersebut itu melenceng dari ranah agama. Seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia itu kan beragam dengan berbagai macam tradisi yang mereka miliki. Di sisi lain, kita harus menerapkan tradisi tersebut agar terbebas dari hukum adat. Di sisi lain, kita harus menjaga akidah kita agar tidak murtad. Menurut Anda, bagaimana kita harus menyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan selanjutnya ada yang mau ditanyakan.
Silakan buat teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan bisa ditulis di chat box ya, atau langsung unmute. Permisi, saya akan menjawab pertanyaan dari Sofia. Bagaimana kita menyikapi suatu kebudayaan apabila kebudayaan tersebut melenceng terhadap agama? Jika ada budaya yang melenceng terhadap agama kita sebaiknya menghindari kebudayaan tersebut dan memfilter yang baik-baik saja. Misalnya ada kebudayaan yang tidak sesuai atau buruk, jangan diikuti atau dijauhkan. Dan jika kita disuruh mengikuti kebudayaan tersebut atau dipaksa untuk mengikuti kebudayaan tersebut, kita tetap teguh pada kebudayaan agama kita dan menolak ikut dalam kebudayaan yang melenceng dengan agama kita tersebut. Apakah ada tambahan dari kelompok saya yang lain? Atau ada feedback dari Sofia? Terima kasih, sudah cukup jelas jawabannya. Dengan pengertian tadi tentang kebudayaan Islam itu adalah kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai tauhid. Jadi kalau seumpama kebudayaan itu telah menyimpang jauh dari ajaran agama, memang lebih baik ditinggalkan gitu. Terima kasih. Ada feedback dari Sofia atau Terima kasih, sudah cukup jelas. gimana? Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi untuk teman-teman semua?
Apabila tidak ada yang ditanyakan, maka diskusi kali ini saya tutup dan saya kembalikan kepada Bapak Sulaiman. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sudah selesai atau belum? Sudah Bapak, tadi ditutup sama pertanyaan dari Sofia. Sudah dijawab apa belum terkait dengan Untuk pertanyaan dari Sofia sudah dijawab, Pak. Oke. Baik, jadi ini kan bicara terkait dengan apa budaya, kebudayaan Islam dan sistem politik Islam sesuai dengan Maaf, Bapak. Ya. Hanya kebudayaan Islam saja. Politiknya beda kelompok. Kelompok berapa? Kalau yang sistem politik di bawah kelompok saya berarti kelompok 8. Kelompok 7 hanya kebudayaan Islam saja. Bukannya jadi satu tema ini? Oh, tidak, Bapak. Sampai di mana anunya? Itu seingat saya satu tema, karena memang 2 tema, kemudian tak satukan tema, karena menyesuaikan di sister. Tapi sebetulnya hari ini saya lihat di grup itu ya Bapak, tentang kebudayaan Islam kelompok 7. Terus sistem politik Islam NKRI dalam perspektif Islam itu beda, kelompok 8. Kelompok 8 apa judulnya? Halo, kelompok 8. Ada sistem politik Islam. Terus? NKRI dalam perspektif Islam, Pak. Sistem politik Islam, politik dalam perspektif Islam, itu? Iya, Pak. NKRI dalam perspektif NKRI, begitu. Politik dalam perspektif RKRI, begitu. Politik Islam dalam perspektif RKRI, begitu. NKRI dalam perspektif Islam, Pak. Coba saya cek nanti ya. Khawatir keliru judul. Nggak, maksud Iya, saya Bapak. begini. Jadi ini kan ada kelompok 10 sampai ke kelompok 10 ya. Kelompok 9 apa judulnya? Kelompok 9 teologi kebangsaan ya. Kelompok 10 itu persepsi pendidikan anti korupsi, konsepsi pendidikan anti korupsi. Baik, ini terkait dengan kebudayaan Islam. Bicara tradisi budaya itu tentunya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tentu ini menjadi hal-hal penting tentunya bagi kita selaku umat Islam ya, sehingga budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam ini menjadi al-mukhafadatu 'alal qatimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah misalnya. Jadi dalam Islam budaya itu kan ada sebuah maqal bahwa mengambil mempertahankan nilai-nilai tradisi lama yang baik tetapi juga mengambil tradisi baru yang lebih baik. Karena Islam itu mengajarkan bahwa dengan tradisi budaya yang kemudian berbeda, Islam di Arab dengan Islam di Indonesia tentunya. Karena Islam di Indonesia sesuai dengan sosiokultur budaya, bukan berarti Islam itu tentu sebagaimana diajarkan oleh Wali Songo. Karena Islam datang ke Indonesia melalui tradisi budaya, sehingga lambat laun kemudian Jawa
Pulau Nusantara menjadi mayoritas Islam dari agama Hindu misalkan atau agama Buddha misal Hindu Buddha pada saat itu kemudian datang Islam, bagaimana mengislamisasi Pulau Nusantara ini menjadi penting. Nah, sehingga tidak lepas daripada tradisi budaya orang Jawa atau orang Sumatera atau orang Sulawesi dan sebagainya. Sehingga budaya ini menjadi hal-hal yang sangat penting. Tetapi bagaimana kalau kemudian ada budaya tradisi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam? Bagaimana tradisi budaya Islam itu menjadi salah satu bagian penting dalam Islamisasi di Indonesia. Budaya Islam di Indonesia itu tentu ya budaya ke Indonesia tentunya. Ini hal yang menarik saya rasa untuk menjadi sebuah pembahasan dalam hal ini tentunya. Kemudian di dalam makalah saudara terkait dengan apa? Kalau ini fokus pada kebudayaan Islam, tentu bagaimana budaya di Indonesia tentu. Sebetulnya ini judul ini menginginkan saya judul budaya dan sistem politik di Indonesia. Kalau apa namanya NKRI dalam perspektif Islam itu tentu itu memang judul lain. Harusnya itu ya. Dan saat ini sebetulnya yang kita presentasikan itu harusnya kita, karena kan 2 kali sebetulnya masyarakat madani dan kesejahteraan umat itu dibagi 2 pertemuan sebetulnya. Tapi karena kemarin sudah kita bahas tuntas, tapi hanya beberapa hal termasuk manajemen zakat, wakaf itu kita masih belum jelaskan secara tuntas. Makanya kemudian nanti di kuis ini tentu saudara, kita sampai jam berapa ini? Halo? Sampai pukul 11.40, Bapak. Oke, silakan sambil buka kuis. Nah, karena kuis itu membahas terkait dengan kesejahteraan umat tentunya di situ. Ya, tapi tidak apa-apa lah. Kita yang beruntun. Dan makalah, perlu diingat makalah ini tentunya harus direvisi ya. Direvisi artinya makalah ini kebudayaan dan sistem politik dalam perspektif Islam judulnya ya. Kemudian cara penulisan makalah footnote ya. Jadi kalau misalnya Dr. Muhammad Najib misalnya, tidak dokter tidak usah ditulis ya. Jadi tidak perlu ditulis. Dokternya tidak perlu ditulis, Muhammad Najib, cuma cetak miring judulnya Masjid sebagai pusat peradaban Islam misalnya. Dan kemudian cara penulisan ini lebih penting. Ya mungkin gitu ya. Kemudian referensinya ditambah lah. Hanya beberapa referensi. Bisa dipahami? Kelompok Bisa, Bapak. 7? Ya mungkin itu Bisa. dari saya. Selamat mengerjakan kuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Itu apa untuk pembagian kelompoknya itu
udah dikirim di grup Bapak tentang kelompok 7 itu kalau dapat kebudayaan Islam saja. Dikirim di mana? Di grup. Iya, Bapak, di grup. Berarti oke, kebudayaan Islam, kemudian sistem politik Islam ini jadi judulnya NKRI dalam perspektif Islam, gitu ya. Jadi tidak perlu atau tidak perlu politik Islam ya. Kalau kita bahas sistem politik ini Islamnya, teman-teman tidak memahami bahwa di situ nantinya alirnya khilafah dan segala macam. Saya tidak ingin itu terjadi karena saya tidak menginginkan hal itu. Sebetulnya sistem politik dalam perspektif Islam itu kan sebetulnya ada etika-etika politik sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, misalkan sesuai dengan nilai-nilai Islam, bukan berarti ada khilafah dan lain sebagainya. Jadi politik Islam itu dihilangkan ya. Jadi membahas NKRI dalam perspektif Islam gitu ya. Kemudian teologi kebangsaan dan kelompok 10 konsepsi pendidikan anti korupsi. Mungkin itu dari saya untuk kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.